Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu akan mengangkat tema sepak bola Indonesia dari Liga 1. Pada malam hari ini barusan tadi berlangsung pertandingan di mana Arema menjamu Bali United dan skornya 3-4 untuk kemenangan Bali United. Jadi di babak pertama bagaimana Yachida mampu mencetak gol, kemudian disusul Campos. Di babak pertama ini memang gol Bali United masih unggul 2-0, dan bagaimana di babak kedua Arema mampu mengembalikan keadaan di mana Dalberto akhirnya mampu menciptakan gol setelah Rio Fahmi ya sebelumnya terjerat offset, namun setelah di VAR Rio Fahmi bebas dari offset. Kemudian bagaimana juga gol yang dicetak ini Yachida mencetak gol lagi di babak kedua dengan tendangan yang cukup bagus dari dalam kotak penalti. Kemudian ada penalti yang diberikan kepada Arema setelah Yusuf Melana yang pemain yang baru masuk ketika pemain dari Franca ini dari Arema mengumpan bola, namun tangannya malah menampel bola gitu ya. Dan terakhir itu Betinho gol dari Arema Malang ini malah maksudnya gol Bali United ini malah dari gol bunuh diri yang dicetak oleh Betinho. Dan juga kembali lagi Kadek Arel juga malah gol bunuh diri setelah Valdeci menembak langsung ke arah Bali United. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah selalu nonton tayangan kita ya, rekan-rekan semuanya. 165 juta masyarakat Indonesia. Bagikan konten ini kepada rekan-rekan Anda dan juga berikan kritikan dan saran pada saya Jelo Custen di link kolom komentar di bawah ini. Kemudian berikan kritikan pada PSSI, beri kritikan juga pada Ketum PSSI Erick Thohir. Oke, langsung aja kita bahas. Rekan-rekan semuanya, pertandingan cukup seru ya, dimana ya dalam ada 7 gol yang terjadi dalam drama di Kanjuruhan, di mana Arema Malang ini harus menjamu tamunya Bali United. Dan memang saya kalau kita bilang dari hasil laga yang dimainkan Bali United ini cukup beruntung ya, karena memang dalam 6 kali pertandingan mereka belum dapat kemenangan. Dan inilah klasemen di sini, klasemen untuk Liga 1 di mana Bali United naik di posisi ke-9 sementara Arema turun dia. Ini menambah bagaimana persaingan di lini tengah untuk Liga 1. Dan pertandingan bagaimana sih yang berjalan? Ya, gol pertama itu di babak pertama memang Bali United lebih unggul dari segi permainan flank, kemudian dari midfielder mereka lebih unggul. Campos itu cukup luar biasa dan dia memberikan assist kepada Yachida, dan Yachida mampu mengeksekusi gol yang cukup cantik untuk Bali United. Kemudian Campos lagi-lagi mencetak gol pada babak pertama dengan gol yang cukup indah dari dalam kotak penalti. Dan ini aja gol yang tercetak pada babak pertama. Kemudian ini lebih gila lagi ya di babak kedua, di mana Arema Malang bahkan memasukkan 4 striker ya di akhir-akhir babak ya, karena ini waktu tambahannya 9 menit, namun wasit meniupnya di 102 ya. Ini banyak sekali terjadi gaya-gaya Arema yang selalu ketika mereka tertinggal mereka selalu ngotot gitu ya, di mana Rio Fahmi yang sebenarnya ada scrimmage di depan gawang Hopmeyer Bali United. Kemudian Rio Fahmi yang kalau kita di rumah itu melihatnya itu offset, ternyata dalam VAR dia nggak offset ya, jadi dia berhasil memberikan umpan kepada Dalberto dan itulah gol yang dibalas untuk Arema Malang. Dan kemudian ya bagaimana juga Yachida ini kembali mencetak gol, bagaimana umpan Irfan Jaya dari sisi kanan diumpan kepada Yachida, pemain asal Jepang ini luar biasa sekali bagaimana dia berbelok ya, memutar kemudian
tendangannya nggak terlalu keras namun masuk ke gawang dari Arema Malang. Ini gol kedua dari Yachida ya, pesta gol dari Yachida. Kemudian ya ini lagi bagaimana Gustavo Franca, mantan pemain dari Persija Jakarta yang di luar kotak penalti itu ingin mengumpan kepada Joel Vinicius dan juga Dalberto, namun di sana Yusuf Melana yang baru masuk menggantikan Irfan Jaya malah menampel bola dan akhirnya setelah dicek VAR dan diberikan penalti kepada Arema dan Dalberto menyelesaikan cukup bagus penalti yang diselesaikan pada babak kedua ini. Namun berikutnya ini juga lucu juga ya, di mana ketika Bali United sudah unggul 3-2, Betinho, jadi Hopmeyer itu menendang bola, kemudian terjadi misunderstanding antara kiper dari Arema dan juga Betinho. Betinho malah menyundul bola ke arah gawang dari Arema. Dia mengira kipernya masih ada di gawang, di bawah gawang ya. Namun ya itulah gol bunuh diri yang dicetak oleh Betinho. Dan ini lucu juga dibalas lagi. Bagaimana Valdeci dari tengah menembak dengan cukup keras dan ada Kadek Arel yang dia mencoba untuk sebenarnya ya untuk membuang bola, namun bola yang ditendang oleh Valdeci ini malah mengenai kaki belakang dari seorang Kadek Arel dan Hopmeyer tidak bisa menangkap bola yang ya terjadilah gol bunuh diri. Dan itulah akhir daripada pertandingan di mana Bali United akhirnya menang setelah 6 laga. Mereka kemarin juga di kandang nggak bisa menang, kali ini dia akhirnya tandang itu bisa menang melawan Arema Malang. Dan itulah yang bisa kita sampaikan kepada Anda terkait bagaimana serunya Liga 1 barusan. Jadi total itu ada 7 gol ya, 2 bunuh diri, kemudian Dalberto yang menyundul ke puncak top skor ya saat ini. Dan Arema masih terjatuh ya, belum bisa naik lagi. Kemudian Bali United ini menuju peringkat 9 ya, jadi ini persaingan di papan tengah Liga 1. Bagaimana dua tim ini ya, namanya juga tim tuan rumah pasti ingin mendapatkan kemenangan untuk para supporternya. Dan memang pendukung dari Aremania ini saya luar biasa ya, meskipun tadi kalau di televisi banyak yang kosong, namun dukungan dari para supporter Aremania ini untuk Arema Malang cukup luar biasa. Mereka mendukung timnya hingga titik darah penghabisan dan memang ya keberuntungan. Sekali lagi Coach Jansen, pelatih dari Bali United, akhirnya memenangkan laga dengan wow, cukup luar biasa dan beruntung gitu ya. Ada 2 gol bunuh diri yang terjadi baik itu di Bali United dan juga Arema Malang. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya. Dari Jakarta, saya Jilu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.